Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas saya mengenai rencana tindak lanjut dari kelompok belajar SDN Cikampek Utara 1, yang insya Allah bila mana memang bisa terrealisasi akan direalisasikan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, saya ada rencana untuk membuat rencana tindak lanjut tentang pencaksilat, yang mana latar belakang itu kan pencaksilat itu kan merupakan olahraga bela diri yang lahir dan berkembang dalam masyarakat rumpun Melayu. Ya, pada awalnya pencaksilat berfungsi sebagai alat untuk membela diri dari ancaman di luar. Seiring perkembangannya, fungsi pencaksilat tidak hanya sebagai alat bela diri, ya, tetapi menjadi juga sebagai sarana olahraga dan adapun seni-seninya, ya, sarana mencurahkan kecintaan pada aspek keindahan, ya, estetikanya, dan alat pendidikan mental serta rohani, gitu. Nah, adapun tujuan untuk programnya, yang pertama membangun karakter yang positif, yaitu menumbuhkan semangat sportivitas secara fair play, ya. Lalu mengajarkan dan menghargai perbedaan, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab individu maupun kelompok. Lalu yang sudah pasti meningkatkan kebugaran jasmani, karena pencaksilat juga sudah masuk ke dalam cabang olahraga yang internasional maupun nasional, ya. Meningkatkan kebugaran jasmani melalui latihan dalam pencaksilat. Lalu mengajarkan juga pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari kepada peserta didik. Adapun juga untuk guru-gurunya bisa, ya, untuk tenaga pendidiknya. Lalu untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional anak, ya. Dalam pencaksilat juga kan diajarkan untuk yang namanya menahan emosi ketika latihan, ketika berolahraganya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik melalui pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Sebagaimana kita tahu, pencaksilat itu kan latihannya, tekanannya itu kan lumayan tinggi, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, adapun untuk programnya, capaian programnya yaitu untuk capaian peserta didik memahami dan menjelaskan konsep dasar pembelajaran pencaksilat, ya, dasar-dasarnya apa saja, terus termasuk dari peraturan dan teknik-teknik dasarnya, dan menunjukkan sikap kerjasama, ya. Lalu untuk indikatornya, peserta didik mampu melakukan gerakan dasar, kuda-kuda, teknik pukulan maupun kombinasi kuda-kuda dengan pukulannya, ya. Adapun nanti beberapa yang lain, teknik-tekniknya dan langkah-langkahnya itu nanti saya sebagai fasilitator atau guru akan mendemonstrasikan teknik dasar kuda-kuda, lalu peserta didik
melatih teknik dasar secara individu maupun berpasangan, ya. Lalu guru juga memberikan umpan balik serta koreksi teknik yang dilakukan peserta didik. Nah, guru di sini bisa saya sebagai fasilitator ataupun ibu-ibu guru kelasnya yang mendampingi, seperti itu. Adapun untuk skala program, untuk rencananya saya itu ingin menggunakan atau bertujuan kepada siswa kelas 5 dan 6, atau kalau dalam kurikulum Merdeka itu di fase C, ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk waktu pelaksanaan latihannya itu selama 1 semester, lokasi di lapangan sekolah Lapangan Cikampek Utara 1, frekuensinya itu setiap hari Sabtu, mungkin setelah pembiasaan senam sekitar. Lalu untuk anggotanya ada guru PJOK, kelas, serta orang tua siswa untuk bekerja samanya. Kolaborasinya bisa dengan guru PJOK serta guru kelas dan guru mapel yang lain untuk pengimplementasian program P5 di sekolah. Karena pencaksilat juga kan bisa masuk ke dalam P5, yaitu kearifan lokal ya Bapak Ibu ya, masih bisa. Nah, adapun untuk kapasitasnya peserta didik yang tadi sudah dibilang, yaitu di fase C kelas 5 dan 6, lalu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sudah pasti di sekolah, serta mempunyai kreativitas dan antusias tinggi dalam mempelajari hal-hal baru yang memiliki jumlah peserta didik yang banyak. Yang sebagaimana kita tahu juga, di sekolah kita untuk kelasnya kan lumayan, jadi bisa diberdayakan anak-anaknya ya. Lalu untuk sumber daya sekolahnya tersedianya lapangan untuk latihan yang bisa dimaksimalkan untuk aktivitas gerak peserta didik melalui kegiatan P5 antar kelas ya. Lalu adapun sumber daya dan rekan sejawatnya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, mau itu gurunya, peserta didiknya, ataupun penjaga sekolah juga bisa, bila mana mau ya, orang tua, warga sekitar bila mana mau bisa diberdayakan ya, untuk menjadi nilai yang penting dalam program ini agar bisa terlaksana. Adapun nanti untuk rencana evaluasinya, perencanaannya itu pembentukan panitia ya. Jadi nanti ketika pelaksananya itu saya ada rencana emang yang pertama anak-anak itu nanti kan dilatih dulu ya, dilatih seperti biasa teknik-teknik dasarnya, adapun nanti kearifan lokalnya yang mana dilatih seni bela dirinya melalui ibingan ya. Nah, nanti dari situ kita bisa melombakan ke anak-anak, kira-kira kelas mana nih atau siswa mana nih yang sepenglihatan kita mungkin wah anak ini biasa aja, tetapi kalau dimasukkan ke dalam pencaksilat belum tentu ya. Jadi kita memancing atau menggairahkan potensi-potensi anak supaya bisa
keluar atau muncul, ya, bentuk panitia dengan guru olahraga dan pembina ekskulnya. Lalu sosialisasi program kepada peserta didik dan untuk pendaftaran peserta dari setiap kelas, yaitu yang tadi dipakai atau diajak dari kelas 5 dan kelas C. Adapun untuk pelaksanaan pembagian jadwal rutin yang tadi sudah dipaparkan, yaitu di setiap hari Sabtu, dan perlombanya itu antar kelas, ya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan dilaksanakan setelah ulangan. Jadi selama persiapan, selama dari awal semester sampai menjelang perlombaannya akan terus digencar latihan. Nanti bisa diseleksikan setiap kelasnya siapa aja yang bersedia dan siap untuk ditampilkan dalam perlombaan itu. Pelaksanaan latihannya yaitu dari teknik dasar muda-muda dan pemahaman tentang pencaksilatnya. Jadi nggak hanya kita mengajarkan teknik-tekniknya saja, ada juga beberapa materi, yaitu mulai dari sejarahnya seperti apa, sejarah singkatnya, mau di nasional atau di Indonesia ataupun secara global, ya, secara internasionalnya. Dan untuk evaluasinya ada penilaian kerja tim yang berdasarkan pertandingan atau perlombaan, lalu observasi selama latihan. Jadi selama latihan itu, ya, anak akan selalu direfleksikan, akan selalu dievaluasi dan diobservasikan kira-kira progresnya itu, kesiapan anak itu selama latihan itu untuk perlombaan nanti rencana tindak lanjut ini sudah sampai sejauh mana, ya Bapak Ibu. Lalu kuesioner dan wawancara untuk mengevaluasi. Nah ini jadi tidak hanya secara face to face atau secara omongan, tapi anak juga akan diberikan beberapa kuesioner supaya kita tahu sudah sejauh mana anak itu memahami dan dalam kesiapannya itu untuk rencana tindak lanjut saya ini gitu. Dampak program terhadap kebugaran fisik dan karakter siswa yang tadi sudah kita bahas di awal. Salah satu tujuannya itu untuk kebugaran fisik siswa dan mudah-mudahan bisa membangun karakter yang lebih baik, ya, kepada siswa. Karena dalam latihan ini kan yang tadi di awal dibilang ada beberapa tekanan, ya, ada beberapa tekanan ketika latihan untuk membangun karakter siswa yang agar menjadi bisa lebih baik. Lalu laporan akhir yang berisi capaian program serta rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya. Bila mana rencana tindak lanjut ini berhasil, sukses, maka akan berkelanjutan dan akan berkepanjangan juga, ya, untuk program kita selanjutnya seperti itu. Nah, rencana evaluasi yang selanjutnya itu menerapkan konsep VCO. Ya, VCO itu mulai dari voice, commitment, dan ownership. Voice
Nah, voice ini nanti kita akan pemilihan pimpinan regu dari setiap kelasnya, ya. Nanti kan setiap kelas pasti kan ada pimpinan regunya. Nah, pimpinan regunya siapa, lalu pemilihan tema tambahan atau mungkin akan diadakan hadiah, ya, hadiah untuk anak-anak. Kira-kira lomba hadiahnya apa nih yang pas gitu buat anak-anak gitu. Lalu vote, ya, voting untuk peraturan tambahan, misalkan kita ada aturan bakunya itu harus usia sekian sampai sekian, tapi kan kita tidak bisa mematok karena kan ke semua kelas 15 tahun itu sama tahun lahirnya seperti itu, ya. Lalu misalkan ya belum ada pakaian pencak silat gimana, nah mungkin dari aturan tambahannya boleh, yang penting asal hitam sesuai yang udah ada di kita, pakaian pangsi untuk laki-laki ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk komitmennya, peserta didik juga harus menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi penuh, ya, berpartisipasi penuh dalam mengikuti latihan dan menjunjung tinggi kedisiplinan selama persiapan, ya. Lalu untuk ownership-nya, ya, yang pertama kita melakukan pengelolaan regu oleh siswa. Pengelolanya itu, ya, jadi siswa akan kita kelola, akan kita arahkan bagaimana untuk persiapan perlombaannya, ya. Contohnya nanti kan siswa akan membentuk regunya masing-masing setiap kelas, lalu mengkonfirmasikan siapa saja anggota regunya atau anggota dari perwakilan kelasnya. Lalu pembuatan dan pengelolaan jadwal latihan. Nah, misalkan kita kan dalam satu bulan itu kan ada sekitar 4 sampai 5 minggu Sabtunya itu. Nah, bisa jadi misalkan minggu pertama untuk jadwal kelas A dan B kelas 5. Lalu untuk minggu keduanya kelas C dan D kelas 5. Dan seterusnya sampai kelas 6D. Nah, ketika nanti ada masuk hari Sabtu yang ada minggu kelima, kita bisa untuk latihan secara gabungan, ya. Latihan gabungan, semua siswa ikut untuk latihan. Lalu pembuatan variasi dan kolaborasi gerakan. Nah, supaya untuk menarik, ya, ditontonnya, dilihatnya, siswa juga akan diajarkan atau diarahkan supaya ada variasi dalam ciri khas kelasnya. Misalkan ketika berbaris ada yang membentuk persegi, ada yang membentuk segitiga atau sebagai macamnya, ya Bapak Ibu. Nah, untuk tantangan serta solusinya, mungkin kalau untuk tantangannya, yang pertama dalam pengaturan waktu, ya, karena
tidak semua memiliki kesibukan yang sama. Jadi kita sama-sama untuk memanage waktu, untuk mengatur waktu, gimana caranya bisa saling berkolaborasi, bekerja sama agar bisa merealisasikan, melaksanakan rencana tindak lanjut ini. Dan untuk solusinya, berkoordinasi yang dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang, lalu komunikasikan, ya, selalu berkomunikasi, berkolaborasi, merencanakan sesuatu itu dengan matang, ya. Lalu untuk tantangan selanjutnya, tidak semua sekolah, ya, karena pencaksilat ini khusus di Kabupaten Karawang sudah termasuk ekstrakurikuler wajib, dan jarang ada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap untuk pencaksilat. Mungkin kalau cabang olahraga lain ada walaupun sama, nah tapi dalam pencaksilat ini tidak semua pasti ada, karena sumber daya manusianya itu tidak sebanyak cabang olahraga lain, ya. Lalu untuk solusinya, kita bisa bekerja sama dengan padepokan pencaksilat lokal yang ada di sekitaran SD Cikampek Utara 1 ini, supaya apa? Supaya bisa untuk bekerja sama, ya, bisa bekerja sama, bisa mungkin kalau memang diizinkan bisa untuk meminjam fasilitasnya atau bekerja sama dalam hal melatihnya dengan pelatih tim lokal atau perguruan silat tersebut, ya, untuk saling berkolaborasi, bekerja sama. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, Ibu, Bapak. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau sudah ada pertanyaan, mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas